Ya, apa sebenarnya pesan yang ingin disampaikan dalam baliho? Kami akan bahas bersama Ketua Umum Gema Puan Ridwan dan pengamat psikologi politik Universitas Airlangga, Ari Bowo. Selamat sore, Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama-tama saya ingin bertanya ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Pak Ridwan, sebetulnya apa maksud dan tujuan pemasangan baliho Puan Maharani di tengah lokasi bencana erupsi Gunung Semeru ini? Jadi gini ya, Mbak, ini kan Mbak Puan ini kan sosok pemimpin negarawan ya. Pasti kehadirannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat yang kena musibah. Jadi bagi saya sih sederhana, itu buat memberi semangat kepada para korban bahwa dari hasil penderitaan dan keperukannya itu mereka bisa bangkit. Seperti itu sebenarnya sih. Jadi nggak ada maksud-maksud tertentu, karena Mbak Puan langsung datang memberikan bantuan, bertugas sapa dengan masyarakat di sana, gitu loh, Mbak. Ya, sebetulnya sudah sejak kapan baliho ini dipasang dan berapa jumlahnya, Pak? Kalau masalah jumlah saya tidak tahu ya, Mbak. Namanya orang simpatisan, relawan itu senang. Namanya pemimpinnya itu datang memberikan bantuan. Mereka memberikan sukarelawannya itu memasang karena kehadiran Mbak Puan akan hadir, maka mereka memberikan pasanglah baliho sebanyak-banyaknya untuk memberikan motivasi gitu loh kepada masyarakat. Ini loh, pemimpin, ketua DPR itu tuh negarawan, akan datang dan memberikan semangat kepada masyarakat yang kena musibah itu agar tidak tetap semangat menjalankan hidup ini, gitu loh, Pak. Ya, Pak Ari Bowo, bagaimana tanggapan Anda melihat baliho Puan Maharani yang tersebar di lokasi bencana erupsi Gunung Semeru? Ya, yang pertama saya sendiri heran orang yang paham tentang voting behavior, tentang kampanye dan sebagainya. Itu biasanya kalau orang itu paham tidak akan memasang baliho itu berturut-turut, apalagi konteksnya Puan Maharani, apalagi dalam konteks Semeru. Jadi menurut saya itu yang memasang, yang menyuruh dan sebagainya orang yang tidak paham tentang campaigns, tentang voting behavior, tentang branding dan sebagainya. Nah, akibatnya malah kontraproduktif. Jadi sudah berkali-kali dan itu menjadi diskusi yang panjang dan selalu dipasang. Nah, menurut saya malah sebetulnya, mohon maaf, malah menurut saya ada, kalau itu sengaja dipasang seperti itu dan kita lihat respon negatif itu muncul di mana-mana, itu malah sebetulnya membalik sebetulnya supaya popularitas atau elektabilitas Puan itu menjadi tidak muncul kembali, tidak tinggi, malah menjadi kontraproduktif. Ya, Pak Ridwan, tanggapan Anda, Pak Ari Bowo mengatakan bahwa ini menjadi kontraproduktif. Itu tergantung penilaian orang ya, Mbak. Kalau saya sih sederhananya ngeliatnya gini, kalau orang tidak suka, Mbak Puan benar aja pasti salah. Kan sederhana logikanya. Kalau saya sih, simpatisannya, relawannya, masyarakat senang kok gitu dengan kehadiran Mbak Puan, karena kan dia membantu. Yang salah itu adalah balihonya ada, orangnya kagak ada, atau bantuannya kagak ada. Itu yang baru salah. Ini kan di zaman demokrasi seperti ini kan pola yang dilakukan oleh semua partai, semua tokoh-tokoh politik melakukan seperti ini. Nggak ada yang salah sebenarnya, tapi menjadi magicnya, menjadi kuat adalah ketika Mbak Puan yang tampil. Nah, ini menjadi permasalahan oleh para pengamat, para orang-orang yang sangat terganggu dengan kehadiran Mbak Puan. Ya, Pak Ridwan. Simpelnya kayak gitu. Ya, Pak Ridwan, tapi sebagian masyarakat di sana mengatakan lebih baik aksi nyata gitu ketimbang pemasangan baliho. Sudah akan dilakukan. Mbak Puan datang, memberi bantuan, memberikan instruksi kepada jajarannya terkait. Dan ada tim-tim relawan Mbak Puan ada di sana. Apalagi yang kurang. Terus ketika memberi masa pembaliho itu pun sebagai penyemangat. Tidak ada yang salah sebenarnya. Memberi semangat kepada masyarakat, ini loh,
Ketua DPR RI hadir memberikan semangat buat masyarakat gitu. Ya, Ini kan Pak. persoalannya menjadi besar adalah ketika hadirnya seorang Mbak Puan yang akan digadang-gadang oleh PDI Perjuangan menjadi capres dan orang banyak keganggu. Kalau saya ngeliatnya simpelnya kayak gitu. Ya, ya Pak Ari. Hanya masang baliho orang banyak gitu loh. Tokoh-tokoh Baik. politik lain banyak. Kenapa hanya Mbak Puan yang diincar? Baik. Berarti kan hebat ini Mbak Puan gitu. Iya. Ya Pak Ari, kemudian apakah Anda melihat ada misi lain di balik pemasangan baliho di lokasi bencana ini? Bagaimana Anda melihat strategi Puan Maharani sejauh ini? Ya, kalau kita lihat hasil riset dari lembaga survei yang kredibel maupun yang mungkin sederhana, itu kan elektabilitas Mbak Puan itu tidak naik-naik ya, masih stagnasi terus. Sudah dilakukan berbagai upaya. Menurut saya sebetulnya ini tim yang membranding Mbak Puan ini yang kurang maksimal. Saya kasihan Mbak Puan. Sebetulnya orang ini potensial dan sebetulnya untuk beberapa hal dia bisa di-branding lebih tinggi. Hanya saja mungkin tim yang ada di balik Mbak Puan ini yang nggak maksimal. Jadi mereka nggak paham tentang voting behavior, mereka nggak paham tentang campaigns, sehingga maksudnya baik menjadi kontraproduktif. Itu yang tidak bisa seperti Pak siapa ini, bahwa Pak Ridwan itu kalau menurut dia baik, menurut mereka baik, lalu masyarakat kemudian mengatakan harus baik. Tidak. Itu real pada masyarakat. Kita boleh mempunyai asumsi bahwa yang kita kerjakan itu bagus. Tetapi begitu masyarakat itu menyatakan tidak, maka strateginya harus dirubah. Nah, menurut saya Mbak Puan kasihan sebetulnya. Jadi tim-tim ini yang tidak paham tentang voting behavior. Betul. Nah, karena itu hampir semua lembaga survei itu tidak meningkatkan elektabilitas. Padahal itu kira-kira bantuan dari pusat dan daerah. Dari saya lihat komitmen dari DPC, DPD daerah itu luar biasa. Tetapi ini harus dikoordinasi dengan baik supaya pembrandingan tentang Puan ini menjadi maksimal. Menurut saya dia bisa diangkat sampai 10-15% kalau itu tepat. Baik. Hanya ini langkah-langkah yang tidak produktif, yang tidak tepat, malah membuat Mbak Puan menjadi kontraproduktif, menjadi lebih orang menjadi kemudian antipati terhadap Mbak. Ya baik, terima kasih Pak Ari Bowo, psikolog politik, dan juga Pak Ridwan, Ketua Umum DPP Gema Puan, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.